Tahukah kamu, di Indonesia ada satu daerah yang dijuluki Kota Musik Dunia oleh UNESCO. Bukan Jakarta, bukan juga Bandung, tapi Ambon di Maluku. Kenapa bisa begitu ya? Nah, yuk kita bahas fakta unik suku Ambon di ulasan kita kali ini. Kalian siap? Karena kita bakal membedah pesona dan kehebatan budaya mereka yang, jujur aja, benar-benar kelas dunia. Mendapat gelar prestisius dari UNESCO itu pastinya bikin kita bertanya-tanya kan, apa sih rahasianya? Kok bisa Ambon? Nah, penelusuran kita kali ini bakal ngupas tuntas misteri di balik musikalitas tinggi masyarakat Ambon. Kita akan lihat langsung dari akar budaya dan sejarah mereka yang sangat mengagumkan. Oke, kita mulai dari hal yang paling melekat sama orang Ambon, musik. Ambon itu ibarat pusat bakat musik yang benar-benar alami. Kalau kalian perhatiin, karakter vokal masyarakat di sana tuh luar biasa kuat dan merdu banget. Harmonisasi mereka juga natural. Kok bisa? Karena budaya bernyanyi ini udah mendarah daging dari mereka masih kecil. Makanya, gak heran kalau tanah ini melahirkan banyak banget musisi legendaris kebanggaan Indonesia. Sebut aja nama-nama besar kayak Bro Heri Marantika, sampai mendiang Glenn Fredly. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu, pengakuan sebagai kota musik dunia itu nggak datang tiba-tiba loh. Akar tradisional mereka tuh dalam banget. Jadi, musik di Ambon itu bukan cuma soal vokal aja, tapi juga melibatkan tarian perang tradisional yang super energik. Terus mereka punya instrumen yang ibaratnya tuh detak jantung kebudayaan mereka, yaitu alat musik tifa. Coba deh bayangin, detak tifa ini dipaduin sama ritme goyang Ambon yang ikonik. Wah, perpaduan ini benar-benar nyiptain ekosistem kreatif yang luar biasa kuat. Menariknya lagi, harmoni dalam musik mereka ternyata tercermin juga loh dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kalian pernah dengar istilah pela gandong? Ini sakral banget di Maluku. Gampangnya gini, pela itu adalah ikatan persaudaraan antar desa yang seringnya beda agama. Nah, kalau gandong artinya saudara sekandung. Jadi ini bukan cuma semboyan doang ya, tapi benar-benar sistem kebersamaan yang tangguh banget. Walaupun beda keyakinan, mereka saling menjaga toleransi dengan sangat erat. Bisa dibilang, inilah fondasi persaudaraan sejati masyarakat di sana. Kedekatan sosial yang kuat tadi juga kerasa banget dari cara mereka sapa menyapa. Kalau kalian jalan-jalan ke Ambon, pasti bakal sering banget dengar dua kata ini, Sinyo dan Nona. Sinyo itu sapaan akrab buat pemuda, yang sebenarnya ada pengaruh dari zaman kolonial dulu. Nah, kalau Nona dipakai untuk sapaan perempuan muda. Sapaan-sapaan ini tuh udah menyatu sempurna dan jadi identitas lokal yang ngasih kesan hangat dan sangat ramah. Satu lagi hal yang bikin takjub, suku Ambon ini punya kontras bahasa yang unik. Buat ngobrol sehari-hari, mereka pakai bahasa Melayu Ambon. Temponya cepat, tegas, tapi tetap kerasa banget kekeluargaannya. Tapi, tahukah kalian kalau mereka juga punya bahasa rahasia? Betul, namanya bahasa tanah. Ini tuh bahasa ibu asli yang sekarang sifatnya sangat sakral. Bahasa ini cuma diucapkan sama para tetua pas lagi upacara adat aja. Sayangnya sih, banyak anak muda zaman sekarang yang udah nggak menguasai bahasa rahasia ini. Ngomong-ngomong soal bahasa sehari-hari, ada jejak sejarah yang unik banget tertinggal di sana. Kita tahu kan, Belanda itu lama banget ada di Indonesia. Tapi, justru pengaruh Portugis yang kerasa kental banget di Ambon. Coba deh perhatiin marga mereka. Da Costa, De Freitas, Pereira, Rodrigues. Kedengarannya Eropa banget kan? Nggak cuma marga, kosakata sehari-hari juga banyak yang mirip. Kayak janela buat jendela, mesa untuk meja, festa buat pesta, sampai sapato buat sepatu. Semuanya itu adalah warisan langsung dari era perdagangan rempah-rempah zaman dulu. Sekarang, kita geser sedikit ke sistem tata masyarakat adat mereka yang masih bertahan sampai detik ini. Banyak yang mikir kalau pembagian wilayah di Ambon itu ya sama aja kayak desa-desa pada umumnya. Tapi faktanya nggak begitu. Mereka masih pegang teguh sistem adat yang disebut negeri. Dan setiap negeri ini dipimpin oleh seorang raja, bukan kepala desa biasa ya. Jabatan raja ini sifatnya turun-temurun, benar-benar berdasarkan garis keturunan asli dari mata rumah atau keluarga yang memang berhak memimpin. Otentik banget kan? Dan kehebatan orang Ambon ini ternyata nggak cuma di darat loh, tapi juga di lautan. Dari zaman kuno, orang Maluku emang udah terkenal sebagai pelaut dan pedagang rempah yang ulung. Nah, di masa kolonial, karena fisik mereka yang tangguh-tangguh, banyak pria Ambon yang direkrut jadi tentara KNIL. Sejarah kemudian mencatat sebuah titik balik besar di tahun 1951, di mana ribuan tentara Ambon bareng keluarga mereka melakukan migrasi besar-besaran dan akhirnya menetap di Belanda. Inilah yang ngebentuk komunitas diaspora Ambon yang supermasif di sana. Terus apa sih hubungannya peristiwa sejarah itu sama kita hari ini?
Nah, komunitas keturunan Maluku di Belanda itu ternyata masih pegang teguh banget adat leluhurnya. Dan yang paling bikin bangga, dari keturunan diaspora inilah lahir banyak pemain sepak bola top berdarah Maluku. Banyak dari mereka yang sekarang kembali dan jadi pilar penting buat memperkuat timnas Indonesia. Bener-bener sebuah bukti nyata ya, gimana kejadian di masa lalu bisa merajut cerita luar biasa untuk masa depan bangsa kita. Oke, siap-siap ya, karena kita bakal bahas tradisi yang lumayan ekstrim, tapi sekaligus, magis. Namanya tradisi pukul sapu, atau baku pukul manyapu. Tradisi ini diadain di negeri Mamala dan Morella setiap tanggal 7 Syawal. Di sini, para pemuda bakal bertarung, saling mencambuk punggung satu sama lain pakai lidi pohon enau sampai, berdarah-darah. Ngeri? Pasti. Tapi, disinilah letak keajaibannya. Luka-luka yang menganga itu cuma diolesi sama yang namanya minyak mamala. Dan ajaibnya, lukanya langsung kering gitu aja tanpa infeksi sedikit pun. Bener-bener di luar nalar. Bicara soal budaya, rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin makanannya, betul? Sebagai wilayah utama Kepulauan Rempah, masakan Ambon tuh bener-bener kaya rasa. Pasti kalian tahu dong makanan pokok mereka, papeda. Ya, hidangan dari sagu yang teksturnya kenyal-kenyal ini wajib banget disantap bareng gurihnya ikan kuah kuning. Terus, buat pecinta pedas, wajib tambahin sambal colo-colo. Ini tuh campuran cabai rawit, bawang merah, tomat muda, dan perasan lemon Cina. Rasanya seger, pedas, dan bener-bener langsung meledak di mulut. Dari harmoni musiknya yang udah diakui kelas dunia, indahnya toleransi lewat pela gandong, sampai tradisi mereka yang magis banget tadi, suku Ambon udah nunjukin betapa kayanya nilai-nilai luhur yang ada di Nusantara kita ini. Nah, melihat semua kehebatan itu, ada satu pertanyaan nih buat kita renungkan bareng. Di era modern yang serba cepat ini, kira-kira mampukah kita menjaga tradisi dan mungkin bahasa rahasia leluhur kita sendiri supaya nggak hilang di telan zaman? Coba deh, bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Dan pastinya, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus menjelajahi berbagai wawasan keren lainnya bareng-bareng. Sampai